Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube HMJKL Poltekkes Makassar. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka kenalin dulu nih, nama saya Nuzulia Kuraina. Saya berasal dari Semarang. Nah, untuk tema podcast yang saya bawakan kali ini adalah mewujudkan generasi milenial dalam meningkatkan kesehatan di era pandemik. Selanjutnya, langsung saja masuk ke isi podcast. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau saat ini dunia lagi butuh kesadaran kita? Kesadaran kita untuk apa sih? Tentunya kesadaran kita untuk hidup sehat di era pandemik ini. Nah, karena sekarang sudah memasuki era new normal, kita perlu nih untuk membiasakan diri untuk hidup sehat supaya penyebaran COVID-19 tidak meningkat. Maka dari itu, kali ini topik pembahasan kita adalah tips kebiasaan sehat di tengah new normal. Oke, mungkin untuk saat ini ada yang masih kesulitan ya dalam beradaptasi dengan era new normal. Namun kita perlu untuk beradaptasi dengan era new normal, yang mana nantinya akan berdampak positif bagi diri kita sendiri, orang terdekat, dan juga bagi negara kita ini. Hah, kok negara sih kak? Iya dong, karena dengan menerapkan hidup sehat di era new normal ini, kita dapat menjaga kondisi tubuh kita tetap fit di mana ini akan berdampak pada orang sekitar kita, lalu pada lingkungan kita. Selanjutnya, menjadikan kasus COVID-19 itu menurun. Nah, disinilah secara tidak langsung kita telah berperan aktif dalam menurunkan kasus COVID-19 di negara kita. Dan dari sini, tenaga medis pun akan merasa terbantu karena kasus COVID-19 itu menurun. Begitu ya teman-teman. Lalu, kebiasaan sehat apa saja sih yang perlu diterapkan di era new normal ini? Oke, di sini saya akan membagikan tips yang selalu saya terapkan di saat pandemik dan juga pada new normal ini. Tentunya, yang pertama adalah mengatur makanan yang dikonsumsi, di mana kita perlu makan makanan bergizi dan sehat. Teman-teman boleh aja makan makanan instan atau yang enak-enak seperti seblak, burger, kebab, dan lain sebagainya. Namun perlu dicatat ya teman-teman, makanan-makanan seperti itu jangan sampai setiap hari. Karena makan makanan tersebut kurang sehat bagi tubuh, baik jangka pendek atau jangka panjang. Jangka pendeknya bisa saja kalian kena batuk, pilek atau sebagainya. Nah, untuk jangka panjangnya mungkin kerusakan organ atau yang lainnya seperti itu ya teman-teman. Nah, makanan sehat di sini yang saya sarankan bagi teman-teman adalah makan sayur. Boleh ditumis, boleh di sop atau yang lainnya. Kalau misal teman-teman masih lapar atau kurang nih, bisa banget kok buat nyemil buah. Bisa buah pisang, semangka, apel, buah naga, dan sebagainya yang sesuai selera teman-teman. Lalu, yang kedua, kita perlu mengatur pola makan. Di mana maksudnya yaitu teman-teman makan dengan teratur. Karena apabila makan tidak teratur akan menyakiti lambung kita. Di mana apabila lambung kita sakit bisa jadi kekebalan tubuh kita menurun juga. Nah, bisa-bisa kita tertular COVID-19 dikala kita tidak fit dan melakukan aktivitas di luar ruangan. Jadi tetap makan teratur ya teman-teman. Nah, tadi kan mengatur makanan yang masuk dan pola makan ya teman-teman. Untuk saya sendiri kalau misalnya ada kegiatan di luar sekiranya lama, saya akan lebih prefer untuk membawa bekal sendiri nih teman-teman. Sehingga ini tuh dapat memulai hidup sehat dan juga kita bisa mengurangi sampah. Kenapa? Karena dengan membawa peralatan makanan dan botol minum sendiri, selain ramah lingkungan, hal ini juga meminimalisir penyebaran virus karena kita membatasi interaksi satu sama lain atau tidak menggunakan peralatan makanan di tempat umum. Seperti itu ya teman-teman. Terus pasti ada nih yang mumpung kuliah online mau nurunin berat badan. Jadi makannya nggak teratur, porsi makan tidak sesuai. Terus jadi jarang makan dan sebagainya kayak gitulah. Nah, menurut saya boleh-boleh aja ya teman-teman diet, tapi tetap mengatur pola makan ya. Karena saya juga pernah diet di masa-masa pandemik ya, mumpung-mumpung nih ya teman-teman. Nah, tips dari saya
dietnya itu dengan diet defisit kalori. Misalnya, kebutuhan kalori kalian sehari itu adalah 2000 kalori. Misal ya teman-teman, kalian bisa pangkas jadi 1500 sampai 1800 kalori per hari. Walaupun tidak instan, tapi insya Allah bisa bertahan lama. Lalu, bisa juga teman-teman ngurangin nyemil untuk mencapai angka 1500 atau 1800 kalori tadi ini. Kalau misalnya teman-teman lapar saat tidak di jam makan, solusi dari saya itu bisa makan buah atau bisa untuk minum air putih hangat ya teman-teman. Itu bisa mengatasi lapar di luar jam makan. Lalu untuk perhitungan kalori, saya sendiri menggunakan aplikasi penghitung kalori. Jadi semisal teman-teman mau seperti saya, bisa kok untuk download aplikasinya, kan udah banyak tuh sekarang. Tinggal disesuaikan aja dengan selera teman-teman. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah olahraga yang cukup. Nah, tadi kan teman-teman mau diet ya. Bisa juga nih diseimbangin dengan olahraga yang cukup. Misalnya Senin sampai Jumat teman-teman sibuk buat kuliah atau nugas, bisa kok buat hari Sabtu atau Minggunya. Nah, kalau misalnya Senin sampai Minggu itu full, misalnya Senin Jumat itu buat ngerjain tugas sama kuliah online, terus Sabtu Minggunya buat organisasi dan lain sebagainya, teman-teman bisa kok nyemetin buat olahraga di sorenya. Ya sefleksibel mungkin lah. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak bisa dan bener-bener nggak bisa, teman-teman bisa buat untuk jalan-jalan di dekat rumah aja. Ya nggak lama lah, jalan-jalan sebentar, yang penting gerak. Nah, kalau misalnya bener-bener nggak bisa buat keluar, buat apa dan lain sebagainya, bisa kok teman-teman untuk nyempetin waktu sekitar 5-10 menit atau sampai 15 menit lah seenggaknya buat menjemur badan. Nah, waktu yang tepat untuk jemur badan tuh kapan sih? Yang pastinya menurut WHO yang baik itu antara pukul 9 sampai 10 pagi. Karena paparan sinar UV-nya itu rendah sehingga itu baik untuk kesehatan. Nah, gitu teman-teman. Jadi, kalau misalnya benar-benar sibuk, jemur aja. Kan juga jemur bisa nyambi untuk kuliah online atau sambil nugas. Atau juga nggak lama 15 menit. Nah, lalu yang keempat, selalu cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Misalnya, teman-teman mau makan nih. Nah, teman-teman tuh perlu untuk cuci tangan dulu. Nanti setelah selesai makan, baru cuci tangan lagi. Terus ada lagi nih, misalnya teman-teman mau pergi keluar naik motor buat ke ATM. Setelah pulang sampai rumah, jangan pegang apa-apa dulu deh. Teman-teman langsung cuci tangan dulu, baru lanjutin kegiatan selanjutnya. Misalnya mau makan atau mau main HP atau yang lain sebagainya. Karena kita tidak tahu di mana virus menempel. Sehingga untuk mengantisipasinya, kalau sampai rumah langsung cuci tangan. Nah, ini berlaku juga buat teman-teman yang habis megang kucing atau megang peliharaan ya. Karena kita kan juga nggak tahu peliharaannya itu ya mungkin emang di rumah aja, cuma kan kita nggak tahu kondisi tubuhnya dia. Bisa juga kita malah terkena yang lainnya. Jadi untuk mengantisipasi setelah megang hewan peliharaan, cuci tangan ya teman-teman. Nah, lalu yang kelima, jaga kebersihan dimanapun dan kapanpun. Contohnya nih, saya kan suka banget belanja online. Nah, misalnya kalau barangnya udah datang, untuk meminimalisir resiko, saya selalu buka paket di teras rumah. Dan sebelum buka paket tuh, saya semprotin dulu dengan antiseptik. Nah, baru barangnya dibuka. Setelah dibuka, barangnya disemprot lagi. Karena tadi kan saya nyemprotinnya bungkusnya. Kan kita nggak tahu virusnya nempel di mana kan ya teman-teman. Nah, untuk jaga-jaga saya semprotkan lagi ke barang yang telah dibuka bungkusnya tadi. Baru setelah itu saya bawa masuk ke rumah. Setelah itu saya cuci tangan. Gitu teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu selalu jaga jarak dan gunakan masker saat bepergian.
Semisalnya kita perlu untuk menggunakan fasilitas umum ya. Nah, teman-teman itu perlu untuk menjaga jarak minimal 1 meter lah seenggaknya. Terus maskernya jangan dibuka tutup ya teman-teman, kalau bisa gunakan terus sampai kita masuk ke rumah lagi, seperti itu. Nah, jangan lupa atuhi protokol kesehatan yang berlaku sesuai aturan yang berlaku pula. Oke, well, tanpa kita sadari, pandemi telah mengubah gaya hidup kita. Berjalan beriringan dengan new normal itu bukanlah hal yang salah ya teman-teman. Dengan adanya pandemik ini menjadikan kebiasaan-kebiasaan yang dulu kita anggap sepele dan kurang penting berubah menjadi suatu habitual activity yang selalu kita lakukan. Mungkin sekian dari podcast saya hari ini. Tetap jaga kesehatan dan atuhi protokol kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.